Halo sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam konten Dunia Sahabat Karet. Sebelum saya mulai menjelaskan tentang akibat banyak tatal di karet, ada baiknya sahabat karet menonton dulu video sebagai berikut. Produksinya ya? Iya. Ya terus. Ini banyak kontaminasinya, Bu. Terus. Ini. Terus. Nah, itu banyak kayu. Ini banyak kayu. Kayu nih. Jadi kayu itu dicincang-cincang, waktu pembekuan itu dimasukkan ke dalam. Kayak gini bentuknya. Ini kayu. Tapi kalau jumlahnya banyak berat juga ya? Iya, berat. Jadi mereka tujuan kayak gini itu supaya berat. Penjual. Iya. Kayak ini banyak kayunya kan. Ya memang bagian kok ada kebetulan. Iya. Kita kadang ngomong, jangan
Baik sahabat semuanya, Anda telah menonton video tersebut. Dengan demikian kita sudah mempunyai satu mindset tentang akibat dari karet yang banyak tatal. Pada kesempatan ini saya juga akan menjelaskan tentang karet yang pada konten yang lalu kita menjelaskan tentang karet yang direndam. Tapi sekarang kita menjelaskan atau saya menjelaskan karet yang banyak kotorannya atau banyak tatalnya atau banyak benda asing di dalamnya. Ini ada karet kotor, banyak tatal dan atau benda asing di dalamnya. Biasanya para petani ini sering memasukkan benda-benda asing ke dalam karet pada saat dibekukan. Benda-benda asing itu bermacam-macam. Ada daun, ada juga batu-batu kerikil, tergantung di mana tempatnya. Bahkan ada yang kain-kain bekas dari penjahit tailor itu juga dimasukkan ke dalam. Ada juga plastik, ada plastik kemasan untuk air mineral dan sebagainya. Yang jelas semuanya untuk menambah berat, makanya dimasukkan ke dalamnya. Tapi mereka tidak pernah memikirkan bagaimana akibat dari tatal atau benda asing yang dimasukkan ke dalam karet tersebut. Mari kita perbandingkan antara karet bersih dengan karet yang kotor. Ini hampir sama dengan vlog yang lalu, perbandingan antara karet yang kering dengan karet yang direndam. Mari kita perhatikan, katakanlah kita mempunyai 10.000 kilo karet, ya, 5.000 kilo atau 5 ton yang kering juga, tapi dicampur dengan tatal atau benda asing. Sedangkan 5.000 kilogram lagi atau 5 ton lagi itu adalah kering dan bersih. Berarti bersih dari tatal, kering dan bersih dari. Keduanya itu sama-sama kering, tapi perbedaannya satu bersih, satu banyak tatalnya. Nah, biasanya untuk karet yang kering dari masyarakat karena banyak tatalnya itu rata-rata kadarnya atau DRC atau K3-nya, kadar karet keringnya itu 55%. Sedangkan karet yang bersih dan kering itu rata-rata 70%. Memang ada masyarakat yang di atas 55%, ada, tapi ini rata-rata yang saya ambil. Dan ini apakah karet kebun ada yang di atas 70%? Ada. Bahkan saya pernah dapati sampai 77 sampai 78%. Makanya saya ambil rata-rata. Karena ada yang 69%, ada 70, ada 71, bahkan ada yang 65 mungkin, 65%. Makanya saya ambil jalan tengahnya, 70%. Yang ini juga saya ambil yang jalan tengahnya, yaitu 55%. Ini adalah untuk perbandingan keduanya. Kalau kita katakan ini 5 ton, DRC-nya itu 55%, maka karetnya sebenarnya hanya 2.750 kg atau 2 ton 750 kg. Sedangkan yang 5 ton, kadar karetnya sebenarnya hanya 3.500 kg atau 3,5 ton. Bayangkan dapat kita bandingkan antara karet yang kering yang bertatal dengan karet kering yang bersih, itu selisihnya boleh katakan 750 kilo. Kalau kita uangkan, misalnya kita sewa mobil atau petani itu sewa mobil seperti kemarin, 750 kilo dikali dengan 1 kilo karet 200 rupiah, maka petani harus membayar lebih 150.000 rupiah. Bayangkan yang dibayar itu sebenarnya bukan karet, tetapi sampah yang dibayarnya atau tatal yang dibayarnya, dan tidak membawa manfaat atau keuntungan buat petani tersebut. Kemudian kalau kita lihat, kita kadarkan 750.000 dikali dengan 14.000. 14.000 ini adalah seperti yang vlog yang terdahulu, kita mengambil sampel contoh dari notarinya 20.000 harga karet dunia dikali dengan 70%, maka dapatnya 14.000 per kilo. Jadi 750 kilo ini dikali dengan 14.000 itu 10.500.000 rupiah. Bayangkan petani ini yang memproduksi 55% ini telah kehilangan 10.500.000 rupiah. Makanya buatlah karet yang bersih dan kering, pasti untung. Sedangkan kalau kita bawa ke
ya secara globalnya, ya 5 tonnya secara globalnya, perhitungannya adalah harga notaring dikali dengan 55% dikali dengan 5 ton. Makanya petani ini yang 55% ini mendapat 55 juta untuk 5 ton ini. Sedangkan yang 70% ini 20.000 atau notaring ini dikali dengan 70% dikali dengan 5.000 kilo atau 5 ton. Hasilnya adalah 70 juta. Coba kita pikirkan, karena petani ingin berat, maka dimasukkan tatal supaya berat, tetapi perusahaan tidak menggunakan hal itu menjadi patokan. Pasti ada cara untuk mengeluarkan tatalnya yang telah sahabat karya lihat di video tersebut, bahwa sebelum digiling itu ditimbang. Sudah ditimbang baru digiling. Setelah digiling itu baru ditimbang kembali. Bayangkan, kalau banyak tatal, setelah digiling karetnya akan semakin ringan. Tadi dicontohkan sampelnya itu 18,52 kg. Setelah digiling menjadi 14,52 kg. Hilangnya lebih kurang ada 4 kilo. Ya, lebih kurang 4 kilo. Dari 4 kilo ini sudah mewakili semuanya berapa kerugian dari petani ini. Makanya selisihnya dari yang bersih dan 70% dan 55% ini adalah 15 juta. Saya yakin para petani tidak mau kalah dengan pendapatan. Orang lain bisa, kenapa saya tidak? Maka selisihnya sampai 15 juta. Maukah sahabat karya semuanya atau para petani ini kehilangan 15 juta akibat ingin berat? Makanya saya selalu menekankan, jangan memikirkan berat. Memang berat itu penting, tetapi bukan satu-satunya yang paling penting. Yang paling penting di sini adalah kualitas. Kualitas dulu dipikirkan, baru pikirkan yang berat. Kalau dipikirkan yang berat tanpa mempedulikan kualitas, makanya beginilah hasilnya. Terjadi selisih yang begitu jauh antara yang bersih, kering dengan yang kering dan bertatal, juga terjadi selisih yang begitu jauh sehingga pendapatannya pun berubah. Ini hanya sebagai contoh ya. Yang jelas saya yakin sahabat karya juga setuju dengan saya, walaupun petani ini menyimpan karetnya dalam gudang tetapi tatalnya banyak, kadarnya juga tidak akan tinggi pasti. Yang kedua, dan sahabat karya juga pasti setuju dengan saya, petani menyimpan karetnya di dalam gudang tetapi karetnya bersih tanpa tatal, kadarnya pasti jauh lebih tinggi. Semakin kering, semakin tinggi kadarnya. Di sini saya tidak membandingkan dengan ini karena tidak fair. Karena di dalam bokar itu yang begitu besar, tidak mungkin 100% bisa kering. Kita letakkan setahun di dalam gudang, tidak mungkin kadarnya 100%. Karena pasti ada unsur airnya juga ada. Kecuali dia sudah digiling menjadi blanket dan kita jemur ya, atau dianginkan di kamar gantungan. Pada saat tertentu dia akan kering 100%. Itu baru bisa menjadi 100%. Artinya kadar airnya itu sudah nol dan tidak ada lagi kotoran di dalamnya. Itu baru bisa 100%. Tetapi kalau dalam bentuk bokar itu tidak bisa. Karena bagaimanapun ya, kita simpan di dalam, dia berbentuk bokar, ada yang bulat, ada yang persegi dan sebagainya dan tebal. Ketika luarnya itu sudah kering, artinya pori-porinya sudah tertutup semua, sehingga air di dalam ini belum bisa kering atau tidak bisa keluar, makanya tidak mungkin bisa mencapai 100%. Makanya saya bandingkan 55% dan 70% ini antara keduanya ini, selisih dari persentasenya saja, bukan dibandingkan dengan tonasenya awal, yaitu 5 ton atau 5.000 kg. Saya selisihkan ini, selisihnya 750. Itu yang saya bandingkan. Sebenarnya ini sudah pernah saya sampaikan pada saat mendapat undangan dari Bapak Bupati di Kuala Kapuas, dan kebetulan itu yang menerima saya pada saat itu adalah asisten 2 yang berhubungan dengan dampak lingkungan. Petani membuat karya seperti ini, sebenarnya mereka juga harus memikirkan terhadap dampak lingkungan, karena kontaminan atau kotoran ini itu akan menghasilkan limbah, dan limbah ini kita proses dan kita akan buang kembali ke batang sungai.
Maka petani sebenarnya kalau membuat karet ini harus memikirkan dampak lingkungan. Secara tidak langsung petani juga ikut bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan karena karet mereka diberi banyak benda-benda asing atau disebut dengan tatal dan lain sebagainya. Tatal yang paling sering mereka masukkan adalah kayu karena itu paling mudah didapat. Di dalam hutan ada kayu dicincang-cincang dan mereka masukkan ke dalam latek kemudian dibekukan. Ada juga yang berupa plastik dan lain sebagainya, ada yang batu dan lain sebagainya. Yang jelas itu bisa menambah berat. Itu adalah salah satu kesalahan awal dari para petani. Pada saat karetnya dijual, mereka baru dapat akibatnya harga karetnya relatif murah. Karena persentase dari karetnya lebih banyak kotorannya daripada karetnya. Makanya itu yang sering, apalagi itu sudah direndam lagi, ditambah lagi kotor sekali. Di bawah dari 40 biasanya perusahaan akan menolak karet tersebut. Akhirnya terjadi pembatalan pembelian, karet itu harus dibawa pulang. Bayangkan, karet itu dibawa pulang lagi, berapa kos yang harus dikeluarkan para petani atau pengumpul. Maka buatlah karet yang bagus, pasti harganya luar biasa. Mungkin ini yang bisa saya jelaskan ke Bapak Ibu dalam sahabat karet semuanya. Bagi saya, harapan saya agar sahabat karet semuanya, para petani yang menderes karet di hutan karet maksud saya, dapat membekukan karetnya atau membuat karetnya dalam keadaan kering dan bersih. Yakinlah itu pasti harganya pasti relatif tinggi. Petani akan tersenyum setelah melihat hasilnya. Sebelumnya petani tersenyum, lebih baik kita pahit di awal, tersenyum di belakangan daripada senyum di awal, pahit belakangan. Demikian, terima kasih dan ikuti konten saya selanjutnya. Terima kasih. Salam buat keluarga luar biasa.